Shalom semuanya. Baik, kalau Bapak Ibu senang dengan sebuah judul khotbah, saya ingin menyampaikan dengan tema apa yang dapat kita lakukan melalui doa kita. Baik, kita mulai. Doa adalah nafas kehidupan orang percaya, dan juga doa memiliki hubungan yang intim kepada Kristus sang pemilik kehidupan. Kita juga memiliki akses 24 jam non-stop untuk berkomunikasi intim kepada Kristus. Itu kita bisa baca di dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-9. Matius 6 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Jadi di sini kematian Kristus di atas kayu salib memberikan kita akses 24 jam non-stop untuk berkomunikasi dengan Tuhan Yesus Kristus. Berkomunikasi intim dengan Kristus dan juga Bapa menjadi satu. Jadi kita berkomunikasi intim kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Dan juga melalui doa, Tuhan menganggap kita sebagai partner kerjanya Allah. Itu kita juga dapat membacanya di dalam Injil 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-9. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladangnya Allah dan juga bangunannya Allah. Jadi dari sini kita dapat belajar bahwa melalui doa kita dianggap Tuhan sebagai partner kerjanya Allah. Kita dan Tuhan itu menjadi partner kerja yang ingin menyelesaikan destiny, tujuan-tujuan Tuhan dan rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Melalui doa kita juga dapat mengusir kuasa si jahat. Itu dapat kita baca di dalam Injil Markus pasal 5 ayat yang ke-8 sampai 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Markus pasal 5 ayat yang ke-8 sampai 10. Karena sebelum Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Dari sini kita dapat belajar bahwa melalui doa kita dapat mengusir kuasa si jahat. Kita belajar dari kehidupan doanya Daniel, itu kita dapat mengerjakan segala sesuatu tepat sesuai dengan rencana Tuhan. Itu kita dapat membacanya di dalam kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-22. Daniel pasal 6 ayat yang ke-22. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Daniel pasal 6 ayat yang ke-22. Allahku telah mengutus
malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa itu sehingga mereka Daniel pasal 6 ayat yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku, ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Dari sini kita dapat belajar bahwa melalui kehidupan doanya Daniel, itu kita dapat melakukan segala sesuatu itu sesuai tepat dengan rencana dan destininya Tuhan. Dan juga melalui kuasa doa, maka kuasanya Tuhan akan disempurnakan pada waktunya. Kita bisa baca di dalam Injil 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari si iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan si iblis. Jadi melalui kuasa doa kita dapat mengusir kuasa-kuasa si jahat. Kita dapat melakukan destiny Tuhan, tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, dan kuasanya Tuhan dapat disempurnakan pada waktunya. Melalui doa kita juga dapat mewartakan Injil keselamatan dan juga kasih karunia secara benar. Itu kita dapat membacanya di dalam Injil Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-14. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dari sini kita dapat belajar bahwa melalui kuasa doa kita dapat menyatakan kerinduan kita bagaikan tanah yang merindukan air, seperti rusa yang merindukan air. Demikian jiwa kita merindukan Tuhan sedemikian rupa. Begitu cintanya kita dengan Tuhan. Jadi jiwa kita merindukan tanah air kerajaan sorga. Sebab dari situlah kuasa Tuhan dinyatakan. Terus selanjutnya kita juga belajar dari kehidupannya Elisa bahwa kuasa Tuhan itu luar biasa hebat terjadi dalam kehidupan kita. Kita baca di dalam Injil 2 Raja-Raja pasal 6 ayat yang ke-17. Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekelilingnya Elisa.
Jadi kuasanya Tuhan itu sangat luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita itu mujizat, keperkasaannya Tuhan sungguh luar biasa. Dan juga melalui kitab Kisah Para Rasul 12:27, Kisah Para Rasul pasal 12 dan pasal 27 serta Lukas pasal 2, ini kita dapat belajar dari para murid bahwa kekuatan kuasa lawatan Allah itu sangat luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Sebab kita ambil salah satunya di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-11. Lukas pasal 2 ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat dunia, yaitu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi di sini kita dapat belajar bahwa kuasa kelahirannya Kristus itu menjadi kuasa lawatannya Allah sangat luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Dan juga dinubuatkan dalam kitab Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5 dikatakan bahwa Yesus akan datang sebagai hakim yang adil, Bapa yang kekal, dan juga Raja damai. Kita baca aja. Di dalam Injil Yesaya 9 ayat yang ke-6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikannya untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebut orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Jadi sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya bahwa Kristus akan datang sebagai hakim yang adil, Bapa yang kekal, dan juga Raja damai. Pada masa kebangkitannya Kristus menyatakan bahwa dialah satu-satunya Allah, sang pemilik kehidupan kita, dan juga Bapa yang baik. Jadi melalui kuasa doa kita mendapatkan spirit atau mendapatkan roh yang baru untuk menjadi kuasa lawatan Allah yang sempurna. Juga melalui doa kita juga dapat mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Di dalam kitab Yesaya 40 ayat 3 sampai 4. Yesaya 40 ayat yang ke-3 dan 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit harus diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk
menjadi dataran. Dan jadi melalui kuasa doa itu kita dapat melalui kuasa doa kita dapat mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Melalui kitab Zakaria pasal 4 ayat 6 sampai dengan 7 kita dapat menyimpulkan bahwa kuasa Roh Kudus dan kuasa Tuhan mempunyai keperkasaan yang begitu luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Melalui doa, melalui doa kita dan juga iman kita, kita dapat memindahkan gunung masalah kita melalui spirit kehidupan doa dan juga iman kepercayaan kita. Melalui doa juga kita dapat percaya di mana ada kuasa kesepakatan, di mana 2 sampai 3 orang berkumpul di dalam nama Kristus, kuasa Kristus ada di tengah-tengah kita. Itu kita dapat membacanya di dalam Injil Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Matius 18 ayat yang ke-20. Matius 18 ayat yang ke-20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku. Di sini konteksnya namaku adalah nama Kristus ya, Saudara. Di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi di mana 2 sampai 3 orang berkumpul dalam nama Kristus, di situ kuasa Kristus akan dinyatakan di tengah-tengah kita. Melalui doa, apa saja yang kita minta di dalam nama Kristus, kita akan menerimanya dengan iman percaya kita. Jadi kesimpulannya adalah melalui kuasa doa kita dapat kuasa Tuhan itu dapat dinyatakan dalam kehidupan kita melalui segala aspek kehidupan kita, setiap tingkah laku kita, setiap segala hal yang kita kerjakan. Tapi percayalah saudara, Tuhan selalu turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Amin. Tuhan, demikian saudara, Tuhan memberkati.